Saya ucapkan salam, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berkumpul bersama di tempat di mana kita berada untuk merayakan dan menyambut apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu roh penghiburan dan sukacita, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan untuk menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk terus bertahan dalam Tuhan. Dan pagi hari ini, di hari Minggu ini, saat ini kita akan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam roh pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Kita bersama dimanapun kita berada saat ini, dimanapun kita berkumpul saat ini, arahkan hati, jiwa dan rohmu dalam kasih Yesus. Mari kita masuk dalam hadiratnya yang kudus. Kita angkat segala persembahan kita di atas mezbahnya yang kudus. Dan biarlah urapannya yang maha suci itu melayakkan kita untuk menghampiri kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Sembah hanya Yesus yang kupuja, hanya Yesus yang kusanjung, hanya Yesus sebab Kau yang kupuja, hanya Yesus yang kusanjung, hanya Yesus sebab Kau Allahku. Yesus, Kau
menikmati penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh kami menikmati setiap anugerah-Mu, setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Teramat besar dan sungguh besar, sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sebab tanpa kekuatan dan penyertaan-Mu, maka kami tidak akan sanggup dan mampu hingga sampai saat ini. Dan kami percaya dimanapun saat ini kami berada, di tempat dimana kami berkumpul bersekutu, Roh Kudus dari surga Engkau curahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Penghiburan kekuatan Engkau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pengampunan-Mu yang begitu besar dan sempurna, yang memberi kami kelayakan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami percaya bahwa Allah berkenan atas setiap pujian kami, penyembahan kami, hormat dan syukur kami yang kami persembahkan di atas mezbah-Mu yang kudus. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir, sepenuhnya kami menyerahkan dalam kuasa-Mu yang bekerja, melindungi kami, menaungi kami, menjagai kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap berkat pemulihan dan kekuatan akan kami terima Tuhan saat ini. Bukan hanya nanti, tapi saat ini Tuhan. Kami pegang itu Tuhan. Saat ini kuasa-Mu bekerja melebihi dari apa yang kami bayangkan dan yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan bersorak, menyanjung mengagungkan nama-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini saya undang kita bersama untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau ekspresikan kesukaan kita, kita mau ekspresikan kegembiraan kita. Kita mau nyatakan segala hormat pujian kita bagi Allah dan Juru Selamat kita yang saat ini telah menganugerahkan penghiburan roh-Nya bagi kita. Tiba saatnya. Dari segala sudut dan bangsa
kami hanyalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami hanyalah alat-alat. Kami hanyalah orang-orang yang Kau panggil untuk menjadi pemuji dan penyembah yang benar bagi-Mu. Bukan untuk apa-apa dan demi apa-apa, tetapi karena kami Engkau panggil untuk menggenapi segala rancangan panggilan-Mu atas kami. Hanya hati sebagai hamba yang mau melayani, itulah yang kami punya. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah kita memuji-muji Tuhan, marilah kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang memberikan motivasi kita, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita sediakan hati, sediakan seluruh aspek hidup kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Namun sebelum lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami diperkenan kembali untuk beribadah kepada Engkau. Sebentar Tuhan, setelah kami memuji-muji nama-Mu, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Olehnya berfirmanlah Engkau dan kami siap mendengar serta melakukannya. Sebab disitulah letak kebahagiaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, satu kali seorang presiden pertama Amerika yang namanya George Washington, beliau pernah mengatakan demikian. Jangan kamu katakan apa yang negara berikan kepadaku, tetapi katakan apa yang telah aku berikan kepada negara. Ini
menunjuk kepada satu penyadaran kepada rakyat Amerika ketika itu oleh Presiden George Washington bahwa rakyat seharusnya berkontribusi, rakyat seharusnya andil di dalam memajukan bangsa dan negaranya. Bukan rakyat yang terus istilahnya itu bergantung kepada negara, istilahnya dalam bahasa Jawa itu njagake pawewe negoro. Nah, perkataan daripada George Washington itu biarlah juga memacu kita, mengingatkan kita bagaimana kita ini berbuat sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berbuat sesuatu, berkarya menyelamatkan kita. Untuk itu mari pagi hari ini kita menelaah, belajar firman Tuhan, bagaimana kita ini ingin berbuat sesuatu dengan potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, perenungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-12, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-4. Ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, firman Tuhan hari ini saya berikan tema yaitu mengembangkan potensi. Bagaimana caranya? Sekali lagi, mengembangkan potensi. Bagaimana caranya? Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, potensi berarti kesanggupan. Yang kedua arti potensi kekuatan. Yang ketiga kemampuan. Dari satu kata potensi itu punya 3 arti. Yang pertama kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan. Nah, tentunya kita harus sadar bahwa tiap-tiap pribadi kita pasti Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan kesanggupan. Itu yang namanya potensi. Nah, seperti Paulus tadi katakan di kitab Roma pasal 12 ayat yang keempat, bahwa kita ini masing-masing mempunyai kekuatan, kemampuan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Artinya, di dalam tubuh kita ini mempunyai banyak anggota tubuh. Ada tangan yang berfungsi untuk melakukan sesuatu, memukul, mengambil, memberikan, itu pakai tangan. Terus kemudian ada anggota tubuh yang lain yaitu telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, dan kemudian mulut kita dipakai untuk berbicara. Ya, hidung kita juga untuk bernapas, kaki kita untuk berjalan. Nah, inilah bagian-bagian tubuh yang kita miliki. Nah, tentunya seperti Paulus tadi katakan bahwa sungguh pun anggota tubuh itu berbeda-beda. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda pula. Ya, seperti tadi saya katakan. Nah, saya bacakan di sini bagaimana caranya kita ini membangkitkan atau mengembangkan potensi kita. Yang pertama saya catat, tertanam dalam tubuh Kristus. Tertanam dalam tubuh Kristus. Nah, kita ini dipanggil oleh Tuhan, kita ini dipilih oleh Tuhan dari berbagai tempat. Ya, alamatnya berbeda, ada yang suku bangsanya berbeda, etnisnya berbeda. Dulu kita juga mempunyai adat istiadat yang berbeda, suku bangsa yang berbeda. Tapi ketika kita telah dipanggil oleh Tuhan menjadi satu tubuh, yaitu tubuh di dalam Kristus. Nah, oleh sebab itu mari kita sadar di dalam satu tubuh Kristus kita wajib memfungsikan
seluruh anggota tubuh itu untuk bekerja sama, membangkitkan ya satu potensi kekuatan, kemampuan, kesanggupan yang ada pada kita. Untuk apa? Yaitu untuk bekerja, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, di sini saya catat, anggota tubuh kita berbeda fungsi tapi tetap bekerja sama. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang percaya. Ya, sekali lagi, keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang percaya. Nah, ini jadi kasih karunia itu diberikan kepada kita berupa potensi, berupa kekuatan, berupa kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, setelah kita menjadi orang percaya, kita harus tertanam dalam tubuh Kristus sehingga bisa berfungsi dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Jadi semuanya tangan ya bekerja untuk tubuh dan membantu yang lain. Misalnya kita makan, jelas kita mengambil makanan dengan tangan dan kita bekerja sama dengan mulut. Kemudian kita kunyah, kita telan, terus dicerna di dalam perut kita. Semuanya berfungsi satu dengan yang lain, bekerja sama di dalam satu tubuh. Ya, jadi misalnya tangan kita sakit atau ya mata kita sakit, pasti anggota tubuh yang lain sedikit banyak pasti merasakan sakit. Coba ketika kita nih sakit gigi, bukankah seluruh anggota tubuh kita juga merasakan sakit? Nah, ini gambaran. Jadi kita di dalam satu tubuh Kristus karena kasih karunia Tuhan, kita walaupun berbeda-beda, kita harus mengadakan satu kesatuan di dalam satu tubuh Kristus, saling memperhatikan. Ya, tidak bisa mata mengatakan mulut aku tidak perlu engkau, mulut juga tidak bisa mengatakan tangan, kaki aku tidak memerlukan engkau. Masing-masing saling memerlukan, masing-masing bekerja sama dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau di dalam tubuh kita ya untuk tubuh kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan kebersihan tubuh kita, itu tentunya ada kerjasama di antara anggota-anggota tubuh kita. Nah, yang berikutnya yang kedua caranya, tadi yang pertama tertanam dalam tubuh Kristus. Ya, tertanam dalam tubuh Kristus itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya catat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-6. Roma 12 ayat yang ke-6 demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya, saya teruskan ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah, jika karunia, ayat yang ke-8 saya teruskan saja. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Inilah ya arahan, ya himbauan, perintah daripada Tuhan selaku anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda. Ketika kita melayani satu dengan yang lain, tidak ada rasa ya grundel, tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa bosan. Semuanya harus kita lakukan dengan ikhlas. Ya. Bagi yang mempunyai talenta musik, lakukan, kerjakan. Ya. Layani dengan sungguh-sungguh. Seperti Paulus sendiri mengatakan, ketika engkau melakukan sesuatu,
Lakukan itu bukan seperti kepada manusia tetapi seperti kepada Tuhan. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena kita tahu motivasi kita dalam melayani di bidang musik untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memberikan waktu untuk berbuat sesuatu, misalnya kerja bakti, kita memberikan waktu untuk besuk, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab ketika kita melakukan semuanya itu, kita sedang melakukan untuk Tuhan. Nah, ini yang membuat kita tidak bosan. Ini yang membuat saya terus semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebab saya tahu ketika saya melakukan sesuatu sekecil apapun, itu saya lakukan untuk Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan menyediakan berkat bagi kita itu pasti. Ya, untuk selanjutnya misalnya kita mempunyai satu talenta untuk menaikkan pujian, menjadi singer, song leader, pemain tamborin, atau mungkin penginjilan, dan kita bisa berbuat sesuatu, misalnya kita merangkai bunga untuk menghias gereja, untuk menghias podium gereja, itu merupakan satu talenta. Dan saya percaya ketika kita melakukannya dengan motivasi yang benar, dengan satu dasar hati yang benar, kita untuk kemuliaan Tuhan, saya percaya bukan saja Tuhan yang dipermuliakan, tetapi orang-orang yang melakukannya dengan setia sesuai dengan talentanya itu, saya percaya dia juga dihormati oleh orang-orang lain. Nah, mari saudara-saudara, yang kedua ini mari kita bangkitkan, kita kembangkan potensi yang ada pada kita. Jangan sampai kita mengatakan, aku tidak punya bakat apa-apa, aku tidak punya waktu, aku tidak punya tenaga, aku tidak punya keterampilan, aku tidak punya pengalaman. Jangan sekali-kali itu dikatakan seperti itu. Sebab Tuhan katakan apa? Kita semuanya diberikan talenta, kita semuanya diberikan potensi. Jadi penekanan saya yang kedua ini, jangan sampai ada orang Kristen, umat Tuhan, khususnya warga GB Gunung Sari yang nganggur. Semuanya bekerja ya sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Beban apa yang kita taruh, yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kerjakan itu. Yang mempunyai talenta di bidang ya misalnya pengurus komisi sosial, dia harus ya besuk ke sana, menjenguk, mendoakan, memberikan bantuan kepada jemaat yang sangat memerlukan. Wah, itu harus kita lakukan dengan tulus ikhlas. Dan saya telah melihat komisi sosial bekerja dengan baik ketika ada anggota-anggota gereja yang mengalami kesusahan, ada mengalami musibah, ada yang salah satu warganya dipanggil Tuhan, mereka telah bekerja sama dengan baik. Ini yang saya banggakan, ini yang Tuhan senang. Nah, dalam hal atau bidang lain, kita pun bisa mengembangkan potensi kita. Ibu-ibu bisa bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita? Sekali lagi, dari anak-anak remaja ya yang menjadi guru sekolah minggu, engkau juga mengembangkan potensi. Pemuda-pemudi, engkau mengembangkan potensi dengan bidangmu masing-masing. Yang bekerja dengan sungguh-sungguh, yang belajar dengan sungguh-sungguh, yang layani dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita kerjakan, saya percaya tidak akan sia-sia. Firman Tuhan katakan oleh Paulus bahwa jerih lelah kita di dalam Dia tidak akan percuma, tidak akan sia-sia. Ketika kita menabur, memang pada waktu menabur ada satu penderitaan, ada satu pengorbanan. Harus ketika kita menabur benih, harus mencangkul, harus memupuk, dan kemudian memelihara tanaman yang kita tabur. Tapi ingat, pada waktu benih-benih yang kita tabur itu tumbuh dengan baik dan kemudian berbunga, berbuah pada waktunya,
misalnya seorang petani, atau mungkin ada di antara kita yang suka bertanam, bercocok tanam. Mereka lah yang pertama kali bersukacita karena melihat hasil apa yang ditanam. Demikian juga kita. Ketika kita tidak lelah mengembangkan potensi kita, melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan bidang kita masing-masing dan bekerja sama satu dengan yang lain, ya, dengan tulus ikhlas, dengan senang hati, dengan gembira, maka satu kali kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita akan menuai apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana yang ketiga? Mari kita lanjutkan. Yang ketiga, caranya supaya kita dapat mengembangkan potensi kita. Yang ketiga, mengembangkan karunia rohani. Nah, mengembangkan karunia rohani. Kita telah diberikan karunia-karunia rohani. Yang menyanyi, yang memuji Tuhan, yang berdoa, yang besuk, yang melayani, yang berkorban waktu, tenaga, pikiran, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian apa hasilnya? Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21. Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuanku percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, di sini dikatakan seorang hamba yang diberikan talenta dan kemudian setelah dikerjakan, dikembangkan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, satu kali dia laporan kepada tuannya, kepada majikannya. Ya, lapor, Tuhan, talenta yang Tuhan berikan kepadaku telah aku kembangkan dan kemudian aku mendapat talenta. Ini buktinya, ini aku sudah mendapat laba, keuntungan. Nah, apa kata Tuhan? Apa kata majikan yang mendapat atau menerima laporannya tadi? Tuhan yang mengatakan, baik, bagus perbuatanmu. Engkau telah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Maka aku akan tambahkan kepadamu perkara-perkara atau tanggung jawab yang lebih besar. Nah, saudara-saudara, saya masih ingat ya ketika melayani pekerjaan Tuhan di GBI Gunung Sari. Dulu hanya beberapa orang, 6 orang. Dan kemudian saya waktu itu sekeluarga setia, belajar setia melayani persekutuan. Dan kemudian karena Tuhan melihat kesetiaan saya, Tuhan melihat kesetiaan anak-anak, kemudian Tuhan tambahkan. 27 orang dibaptis di sungai, dan kemudian ditambah-tambahkan. Dan kemudian membangun sebuah gereja, membeli sebidang tanah. Karena apa? Karena Tuhan melihat kesetiaan. Ya, seorang hamba Tuhan yang memiliki talenta dan kemudian dikembangkan, maka talenta itu berkembang dan kemudian mendapat laba. Potensi itu dikembangkan dan kemudian memperoleh satu perkembangan jiwa-jiwa dan bisa membangun sebuah rumah ibadah. Dan kemudian kita melihat karena ada orang-orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, tidak meremehkan doa, tidak meremehkan besuk, tidak meremehkan pemberian atau persembahanku hanya sedikit. Jangan. Ya. Tuhan tidak melihat banyak sedikitnya persembahan. Tuhan tidak melihat sedikit atau lama sebentarnya orang melayani. Tetapi Tuhan melihat kesetiaannya, ketelatenannya mereka di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maka dikatakan, baik sekali perbuatanmu.
Di sini dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, kepada hamba tadi, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dikatakan apa? Hamba yang baik. Hamba yang baik itu hamba yang mengembangkan potensi. Hamba yang baik itu hamba yang mengembangkan talenta, mempergunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini dikatakan bukan hanya hamba yang baik yang dipuji, tetapi hamba yang setia. Coba pikirkan, sudahkah kita menjadi hamba yang baik? Sudahkah kita menjadi hamba yang setia? Kalau itu belum, mari kita menyadarkan diri kita masing-masing. Kita ini telah diberikan keselamatan, anugerah, rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita telah dipilih, diselamatkan, menjadi warga negara kerajaan surga. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Sekali lagi, jangan sampai kita ini mengabaikan talenta kita. Jangan sampai kita mengabaikan potensi yang ada pada kita. Kembangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di sini dikatakan, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Beberapa hamba telah mengembangkan talentanya. Dan kemudian mereka laporan ada yang 10 kali lipat, ada yang 5 kali lipat, ada yang labanya 100, 10, 25 dan lain sebagainya. Tetapi ada seorang hamba yang dia tidak mau mengembangkan talentanya. Potensinya dipendam. Akhirnya di laporan, Tuhan, aku tahu Tuhan yang jahat. Maka aku kemudian pendam. Ya, aku timbun talenta itu. Dan akhirnya Tuhan katakan, hei, engkau hamba yang jahat. Ya, engkau telah aku berikan talenta dan kamu tidak bisa mengembangkan. Maka nyahlah engkau dari hadapanku. Nah, ini sangat rugi. Seorang hamba dan kemudian sudah diberikan talenta tetapi tidak dikembangkan. Justru dikubur, justru dipendam. Ya, potensinya dipendam, bakatnya terpendam, tidak dikembangkan untuk potensinya dirinya sendiri dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini tidak baik. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mari kembangkan potensi yang ada pada kita. Ibu-ibu, potensimu kembangkan. Apa yang bisa? Jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Itu si A, si B diberkati Tuhan. Aku sudah setia, kenapa hidupku seperti ini? Barangkali potensimu belum dikembang tumbuhkan. Mari kita tumbuhkan. Yang bisa masak, yang bisa berjualan makanan, ayo kembangkan bakat itu. Ya, Tuhan tuh senang menghargai orang yang rajin. Tuhan senang melihat anak-anak Tuhan yang terampil. Bahkan Tuhan sangat tidak senang ketika melihat orang-orang yang malas. Hanya berpangku tangan, ya hanya berserah kepada nasib. Nasibku sudah begini, ya nasibku sial, nasibku sebel, nasibku tidak beruntung. Itu salahnya sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan janji nasib yang jelek. Ya, masa depan kita pasti cerah. Kapan itu terjadi? Ketika kita sejak dini belajar mengembangkan potensi kita. Nah, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama, setiap kita pasti diberi potensi dan harus kita kembangkan. Tidak ada satupun orang di antara kita di dalam jemaat GB Gunung Sari yang nganggur. Artinya semuanya bekerja, melayani pekerjaan Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan, lewat musik, singer, song leader, tamborin, guru-guru sekolah minggu, ya di PPA, anak-anak PPA dilayani oleh mentor, tutor, staf PPA dengan baik. Semuanya, mari kita bergotong royong, kita bekerja sama seperti anggota-anggota tubuh kita bekerja sama untuk kekuatan kesehatan tubuh kita. Demikian juga ketika seluruh anggota jemaat
tiap potensi yang ada dikembangkan, maka tubuh Kristus, gereja Tuhan akan berkembang dengan sehat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami sadar hamba-Mu sangat terbatas kalimat-kalimat yang kami ucapkan. Namun kami percaya Engkau selaku guru kami yang agung. Roh Kudus, Engkau akan lebih jauh menerjemahkan, menjelaskan, memberikan pencerahan di dalam hati kami, jiwa dan roh kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu yang telah kami terima. Kami simpan dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Kami berjanji siapapun kami yang saat ini beribadah, baik anak-anak, remaja, muda-mudi, pada orang-orang tua, kami percaya Tuhan, setelah firman-Mu kami terima, kami berjanji kami akan mengembangkan potensi kami. Kami akan mengembangkan talenta kami sesuai dengan bidang kami masing-masing. Kami tidak mau dibelenggu dengan kemalasan. Kami tidak mau dibelenggu Tuhan dengan rasa bosan, jenuh dan sebagainya. Tetapi kami mau bergairah, bersemangat lagi untuk kami mengembangkan potensi, kekuatan, kesanggupan, dan kebisaan yang ada pada kami. Memang kami sadar Tuhan modal kami tidak seberapa. Tapi kami percaya Tuhan ketika kami melakukan hal yang kecil dengan tekun dan setia, Engkau akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa, Engkau mengampuni kalau ada kelemahan-kelemahan kami. Dan juga kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah. Tuhan tolong dari anak-anak sampai kepada yang lanjut usia. Apapun yang menjadi persoalan mereka, mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Yang susah Tuhan tolong hiburkan. Yang lemah Tuhan tolong kuatkan. Dan yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan sehingga seluruh jemaat-Mu potensi mereka dapat berkembang dan bekerja dan nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak sekolah yang masih sekolah di rumah secara online juga Engkau tolong berkati Bapa. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami, tidak lupa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati bangsa dan negara kami serta pejabat-pejabat kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setelah kami beribadah, kita beribadah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam keadaan baik kami telah melaksanakan ibadah kami. Sesuai dengan janji firman-Mu, kami telah mencari kerajaan Allah beserta dengan kebenaran firman-Mu. Maka sekalian apa yang menjadi kebutuhan kami akan Kau tambah-tambahkan. Pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, dan aktivitas kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, turunkan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh undur di dalam ibadah ini dan kami ingin berjumpa di lain kesempatan yang Tuhan telah izinkan dan berikan kesempatan kami Tuhan. Kalau demikian jemaat milik Tuhan, pulanglah engkau dan berpisahlah engkau melakukan aktivitasmu kembali dan membawa berkat damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa. Pengasihan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus terus mengasihi kita sehingga kita dapat mengasihi satu dengan yang lain, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan
hingga